Seorang gadis bernama Casey diculik. Dengan sekuat tenaga dia menendang lampu belakang mobil. Kemudian mengeluarkan satu tangannya dari. Terus melambai minta tolong. Trik ini berhasil. Sebuah mobil di belakang merasa aneh. Langsung menelepon polisi. Polisi mengecek plat nomor yang diberitahukan. Tetapi ciri-ciri fisik penculik tidak cocok. Kelihatannya penculik menggunakan mobil orang. Orang yang menelepon polisi ingin mengikutinya untuk melihat muka penculik. Polisi langsung mencegah. Tetapi diketahui oleh penculik. Dia segera membelok, melaju ke jalan raya. Petunjuknya terputus lagi. Jordan menyuruhnya mengecek di bagasi mobil. Ada barang apa saja? Casey menemukan seember cat. Jordan menyuruhnya menuang keluar, agar meninggalkan tanda di jalan. Kemudian memberitahu pilot helikopter. Kemudian mencarinya. Di saat ini ada sebuah mobil di belakang penculik. Menemukan cat dari belakang mobil. Tetapi tidak tahu bahwa orang ini adalah penculik. Malah memberitahunya, cat yang ada di belakang tertumpah. Penculik panik, langsung menghentikan mobil di sebuah gang. Dia membuka bagasi, rencana ingin membius Casey lagi. Di saat yang sama seseorang datang. Penculik langsung menggunakan obeng, mengancam Casey untuk tidak mengeluarkan suara. Orang itu melihat penculik yang gugup, langsung masuk ke mobil untuk menelepon polisi. Tetapi saat tersambung, penculik langsung menghancurkan kaca jendela, dan memukul orang itu sampai pingsan, dan memasukkan dia dan Casey dalam bagasi mobil. Casey memberitahu Jordan sambil menangis, bahwa penculik menukar mobil. Tetapi tidak lama kemudian, orang itu sadar, dan berteriak panik, membuat penculik marah. Penculik menghentikan mobil, langsung menusuk pria itu sampai mati. Casey yang melihat semua ini, langsung putus asa. Tetapi Jordan tidak mau menyerah. Dia menyemangati Casey, mengambil dompet orang itu, dan melalui informasi dari KTP, Jordan berhasil mengetahui plat nomor mobil itu. Di saat ini, pihak polisi menemukan mobil penculik yang sebelumnya, melalui sidik jari yang ditinggalkan. Menemukan alamat rumah penculik. Tetapi istri penculik tidak tahu soal kasus penculikan ini. Polisi menemukan bahwa penculik masih ada sebuah tempat peternakan. Langsung segera ke sana. Di sisi lain, penculik sedang mengisi bensin. Casey dengan cemas naik dari bagasi ke kursi belakang. Tetapi hanya setengah badan saja. Dia segera melambaikan tangannya, berteriak minta tolong dari staf. Akhirnya menarik perhatian staf. Staf menghadapi penculik dengan pisau, berencana membuka pintu mobil, tapi penculiknya langsung mengarahkan pistol minyak ke arahnya. Setelah penyemprotan, penculik melempar korek api. Staf itu terbakar oleh api. Penculik yang frustrasi membuka bagasi, memukul gadis hingga pingsan. Jordan kehilangan kontak lagi. Penculik sampai di peternakannya. Ketika dia menggendong Casey, mengetahui telepon yang sudah terpanggil selama 1 jam lebih. Jordan memintanya untuk menyerahkan diri. Jangan sakiti Casey. Tetapi penculik hanya berkata, sudah terlambat. Beberapa kata itu saja, tiba-tiba menarik pikiran Jordan kembali setengah tahun yang lalu. Adegan yang pernah terjadi. Dia langsung sadar, penculik adalah pembunuh. Seorang gadis setengah tahun lalu. Polisi tiba di peternakan malam hari. Mereka mencarinya beberapa kali, juga tidak menemukan jejak apapun. Pembunuh mesum mendorong Casey itu ke meja operasi, memakaikan oksigen padanya, kemudian mengoyakkan bajunya, membuka sepatunya. Kemudian, dia mulai menyuci rambut Casey. Di sisi lain Jordan datang ke rumah penculik, mencari dengan detail. Dia menemukan ruang bawah tanah yang tersembunyi. Ketika dia ingin menelepon polisi, ponselnya terjatuh karena panik, dan ruang bawah tanah tidak ada signal. Demi menyelamatkan Casey, dia masuk perlahan ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati mencari di ruangan, pembunuh itu tiba-tiba datang. Jordan langsung bersembunyi di salah satu kamar. Tetapi pembunuh itu juga masuk ke kamar itu. Darah ada di mana-mana. Jordan bersembunyi di lemari dan tidak berani keluar. Melalui celah, dia melihat pembunuh mengambil wig dan menciumnya. Jordan sadar bahwa ini bukan wig, tetapi rambut asli dari manusia. Ternyata kakak dari pembunuh pernah memiliki rambut pirang yang indah. Tetapi sayangnya jatuh sakit dan meninggal. Mulai saat itu pembunuh mulai
membunuh gadis berambut pirang di mana-mana, mengumpulkan rambut. Di saat ini pembunuh sepertinya melihat Jordan mendekat ke lemari. Jordan menahan napasnya. Untung saja pembunuh hanya memegang baju yang ada di lemari, menciumnya dan pergi. Pembunuh kembali ke meja operasi lagi, mengambil pisau, berencana memotong kulit kepala Casey, membuat barang pajangan baru. Pada saat itu, Jordan pelan-pelan berjalan ke belakang pembunuh, memukulnya sampai pingsan. Saat dia ingin melepaskan tali Casey, pembunuh itu tiba-tiba sadar, memasukkan kepala Jordan ke air. Sudah hampir kehilangan nafas, Casey menikam pembunuh dari belakang. Keduanya berlari menuju jalan keluar. Pembunuh pun mengejar mereka. Tiba-tiba pembunuh berteriak kesakitan. Casey menikamnya sekali lagi. Jordan menendangnya kembali ke ruang bawah tanah. Akhirnya mereka selamat. Jordan mengeluarkan ponsel, berencana menelepon polisi. Casey mencegahnya. Jordan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengikat pembunuh dan melemparkannya kembali ke ruang rahasia, berniat untuk membiarkan dia berjuang sendiri di dalam. Muka penjahat itu mulai kelihatan takut. Dia berteriak minta ampun. Tetapi Jordan kembali, dan hanya mengatakan, "Sudah terlambat."